PT Multigaram Utama Tbk mengumumkan rencana pengambil-alihan hampir seluruh saham PT Traya Multi Investama. Manajemen Perseroan menyatakan aksi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio bisnis sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan. PT Multigaram Utama Tbk mengumumkan rencana pengambil alihan hampir seluruh saham PT Traya Multi Investama sebagai bagian dari strategi ekspansi usaha dan penguatan posisi sebagai holding multisektor. Direktur Utama PT Multigaram Utama Tbk, Dani Sutradewa, menyampaikan bahwa aksi korporasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio bisnis sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Dalam rencana transaksi itu, Perseroan akan mengambil alih 99,96% saham Traya Multi Investama. Setelah transaksi efektif, Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali baru. Manajemen menegaskan bahwa rencana pengambil alihan tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Langkah ekspansi ini menandai upaya Perseroan memperkuat struktur bisnis melalui strategi akuisisi seiring tren emiten holding yang agresif menambah lini usaha guna menjaga pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, anak usaha PT Indonesian Paradise Property Tbk yakni PT Mitra Gemilang Mahacipta meraih pinjaman dari PT Bank Sentral Asia Tbk dengan total plafon sebesar 265 miliar rupiah. Dengan rincian kredit yakni 255 miliar rupiah berupa fasilitas kredit investasi dan kredit lokal sebesar 10 miliar rupiah. Atas pinjaman tersebut, manajemen menyatakan Perseroan melakukan 2 transaksi, yakni memberikan pinjaman berupa corporate guarantee dan gadai saham yang dibeli oleh Perseroan di PT Mitra Gemilang. Kedua transaksi ini dilakukan karena merupakan prasyarat atau persyaratan kredit dari BCA bahwa Perseroan harus memberikan jaminan utang berupa corporate guarantee dan gadai saham. Lebih lanjut, manajemen menyatakan fasilitas kredit dari BCA kepada PT Mitra Gemilang Mahacipta akan membantu pengembangan anak usaha Perseroan. Emiten pengolah makanan PT Estika Tata Tiara Tbk atau BIF merealisasikan impor 250 ekor sapi perah guna mendukung program makan bergizi gratis. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi susu segar nasional dan memperkuat pendapatan Perseroan mulai tahun 2026. PT Estika Tata Tiara Tbk atau BEEF resmi mendatangkan 250 ekor sapi perah induk melalui pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Manajemen BIF menyatakan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan susu nasional dalam program makan bergizi gratis yang diprediksi mencapai 4 juta ton per tahun. Setelah menjalani masa karantina, ratusan sapi tersebut kini ditempatkan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Batu Raden yang memiliki iklim sejuk guna menjaga stabilitas produksi susu. Untuk memastikan produktivitas ternak tetap optimal, Perseroan juga memperkuat rantai pasok pakan dengan menanam tanaman hijauan di lahan seluas 178.000 meter persegi di wilayah Banyumas. Area yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut tersebut dinilai ideal untuk pertumbuhan pakan berkualitas tinggi. BIF optimis integrasi antara fasilitas peternakan modern dan ketersediaan pakan mandiri ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan protein hewani nasional. Adapun seiring dengan penambahan kegiatan usaha di segmen susu sapi hingga gudang pendingin, BIF memproyeksikan tambahan penjualan senilai 83 miliar rupiah pada tahun ini. Angka tersebut diperkirakan melonjak 116% menjadi 180 miliar rupiah pada tahun 2027 mendatang. Untuk mendukung ambisi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan total investasi sebesar 319 miliar rupiah yang bersumber dari modal sendiri dan pinjaman perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia ditutup melonjak lebih dari 4% pada perdagangan hari Rabu, pemirsa, di mana ini terjadi seiring pelaku pasar memperhitungkan potensi gangguan pasokan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta berakhirnya perundingan damai Rusia-Ukraina di Jenewa tanpa terobosan berarti. Minyak mentah Brent ditutup naik 4,35% ke level $70,35 per barrel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 4,59%
ke level 65,19 dolar per barrel. Di mana pemirsa kenaikan semakin tajam menjelang akhir sesi dengan harga sempat melonjak lebih dari 3 dolar menyusul laporan media bahwa Israel meningkatkan status siaga di tengah indikasi kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, di sisi lain, pemirsa, perundingan damai selama 2 hari antara Rusia dan Ukraina di Jenewa berakhir tanpa terobosan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow menghambat upaya mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 4 tahun. Ya pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari bursa global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau. Pada perdagangan Rabu didorong kenaikan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar seperti Nvidia yang melesat 1,6% dan juga saham Amazon setelah kekhawatiran terkait valuasi kecerdasan buatan mulai mereda. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks luas S&P 500 ditutup naik 0,56% ke level 6.881. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,78% ke posisi 22.753 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,26% ke posisi 49.662. Ya, sementara itu pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melesat ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Rabu, hal ini didorong oleh penguatan saham pertahanan dan juga perbankan di tengah respon terhadap investor terhadap laporan kinerja emiten serta kabar potensi pergantian kepemimpinan di Bank Sentral Eropa. Kami hadirkan informasinya pemirsa, indeks STOXX 600 ditutup melonjak 1,19% ke level 628,69. Indeks DAX Jerman naik 1,12% ke level 25.278. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,23% pemirsa ke posisi 10.686. Pemirsa, isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Kabar ini langsung menekan euro pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral Eropa. Isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden European Central Bank ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Lagarde disebut-sebut akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2027. Kabar ini langsung menekan euro yang melemah 0,15% pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral kawasan euro. Mengutip sumber yang mengetahui pemikiran Lagarde, Financial Times mengatakan keputusan itu diduga membuka ruang bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk ikut menentukan suksesi pucuk pimpinan ECB. Langkah ini dinilai syarat dimensi politik, mengingat masa jabatan kedua Macron berakhir pada April 2027 dan ia tak bisa mencalonkan diri kembali. Sementara itu, pihak Bank Sentral Eropa membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Lagarde sepenuhnya fokus pada misinya dan belum mengambil keputusan apapun terkait akhir masa jabatannya. Secara fundamental, posisi Lagarde di ECB dinilai krusial. Sejak menjabat pada 2019 setelah sebelumnya memimpin IMF, Lagarde menghadapi serangkaian krisis mulai dari pandemi hingga lonjakan inflasi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kebijakan pengetatan moneter agresif ECB di bawah kepemimpinannya dianggap berperan besar menahan laju inflasi di kawasan euro. Lagarde sendiri sebelumnya telah menepis wacana mundur lebih awal. Pada Juni tahun lalu, ia menegaskan bertekad menyelesaikan masa jabatannya. Karena itu, sebelum ada pernyataan resmi, pasar kemungkinan akan terus dibayangi spekulasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas euro dan arah kebijakan moneter Eropa ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.